Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kami dari kelas 12 IPA 1. Saya Hanatalia. Saya Rizka Nurella. Kami di sini akan melakukan praktikum untuk memenuhi nilai ujian praktek kimia kelas 12. Selamat menyaksikan. Judul praktek yang kami lakukan adalah pengaruh konsentrasi, katalis, dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Tujuan dari praktek ini adalah untuk 1. Mengidentifikasi pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk cara kerja serta alat dan bahan yang digunakan, silahkan simak video ini sampai habis ya. Selamat menonton! Yang pertama, praktek pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ini dia alat dan bahannya. Sekarang kita akan mempraktikkan cara kerjanya. Yang pertama yaitu masukkan baking powder atau baking soda ke dalam 2 buah balon dengan jumlah yang sama yaitu 1 sendok makan. Sambil menunggu teman saya memasukkan baking powder ke dalam balon, saya akan mengukur cuka yang akan dimasukkan ke dalam botol pertama dan botol kedua. Untuk botol yang pertama, kita masukkan 50 ml cuka. Nah, untuk botol yang kedua, kita masukkan setengahnya saja, yaitu 25 ml. Agar jumlahnya sama, kita tambah lagi 25 ml oleh air. Nah, sekarang kedua botolnya sudah memiliki jumlah yang sama, yaitu 50 ml. Dan balon pun sudah diisi dengan 1 sendok makan. Sekarang kita masukkan ujung balon ke ujung botol ini. Hati-hati ya, jangan sampai ininya tumpah. Nah, harus seperti ini ya. Nah, sekarang kita langsung masukkan keduanya Secara bersamaan. Oke, 1, 2, 3. A few moments later. Nah, sekarang sudah terlihat nih hasilnya. Dari hasil pengamatan yang kami temukan adalah balon pada botol pertama berkembang lebih cepat atau lebih besar dibandingkan balon pada botol kedua. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi perkembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Next. Selanjutnya, praktek yang kedua yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Ini dia alat dan bahannya. Nah, sekarang kita akan melakukan cara kerjanya. Yang pertama, pada gelas pertama kita isi 50 ml cuka ditambah 50 ml pemutih. Dan di gelas kedua kita masukkan 50 ml cuka. Lalu pada gelas ketiga kita masukkan 50 ml pemutih. Sekarang kita akan ukur menggunakan gelas pengukur. Nah, sekarang kita aduk dulu di gelas yang pertama agar tercampur dengan rata. Kemudian setelah itu, masukkan paperclip masing-masing 2 buah ke dalam setiap gelas. Sekarang kita mulai stopwatch-nya ya. Kita tunggu untuk melihat reaksi yang terjadi.
few moments later. Dari hasil pengamatan yang kami temukan setelah menunggu 5 menit adalah pada gelas yang berisi campuran pemutih dan cuka mengalami reaksi sehingga terjadi perubahan warna dan perkaratan paperclip. Kemudian, pada gelas kedua yang berisi cuka belum mengalami reaksi apapun sehingga tidak terjadi perubahan warna. Kemudian, pada gelas ketiga yang berisi pemutih juga belum terjadi reaksi apapun sehingga tidak terjadi perubahan warna. Nah, dari percobaan yang kedua ini, kesimpulannya adalah dari ketiga gelas ini, yang paling cepat bereaksi yaitu pada gelas cuka yang ditambah dengan pemutih. Hal tersebut disebabkan karena katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dan berfungsi menurunkan energi aktivasi. Jadi, karena pemutih mengandung natrium hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat, sehingga lebih cepat bereaksi. Di sini pemutih sebagai katalisator dan cuka bersifat korosif. Itulah yang menyebabkan pada gelas ini lebih cepat bereaksi daripada gelas lainnya. Terakhir yaitu praktek pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ini dia alat dan bahannya. Nah, sekarang kita akan melakukan cara kerjanya. Yang pertama, kita masukkan 50 ml cuka ke dalam tiap-tiap gelas. Kemudian kita masukkan cangkang telur ke dalam tiap-tiap gelas. Di gelas yang pertama, cangkang telurnya berbentuk seperti serbuk kecil. Lalu di gelas yang kedua, cangkang telur dipotong agak sedikit membesar. Dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, ini setengah dari cangkang telur. Nah, ini yang ketiga, setengah dari cangkang telur. Agak dikebawahin. Dari hasil pengamatan yaitu pada gelas pertama bereaksi paling cepat yaitu pada detik ke-8. Lalu pada gelas kedua bereaksi pada detik ke-12, sedangkan pada gelas ketiga bereaksi pada menit kedua. Nah, dari percobaan yang ketiga ini, kita dapat menyimpulkan semakin kecilnya permukaan cangkang telur, maka semakin cepat dia bereaksi. Dan semakin luas permukaan cangkang telur ini, maka semakin lambat laju reaksinya. Hal ini disebabkan pengaruh luas permukaan sentuh terkait dengan mudah tidaknya partikel-partikel bereaksi untuk bertemu. Apabila luas permukaan sentuh bertambah, maka partikel-partikel lebih mudah bertemu sehingga jumlah tumbukan efektif akan meningkat sehingga laju reaksi juga meningkat. Dari ketiga percobaan tersebut, kami menyimpulkan Pada praktik yang pertama, semakin besar konsentrasi akan semakin cepat laju reaksi. pada praktik yang kedua, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Yang ketiga, semakin luas permukaan suatu zat, laju reaksi akan makin cepat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum